pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik di sana sehat semua ya. Amin. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik masih inget nggak sih sama kakak? Ayo, kakak pernah loh ngajar adik-adik di gereja. Pasti diantaranya udah ada yang lupa ya sama kakak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kakak perkenalkan diri dulu ya. Nah, perkenalkan, nama kakak itu Kak Wanda. Nanti kalau kita ketemu bisa loh kita saling menyapa. Oke? Nah, adik-adik tahu nggak sih sekarang Tuhan memanggil kita loh. Loh, memanggil untuk apa Kak Wanda? Nah, Tuhan memanggil kita untuk sekolah minggu bersama. Nah, mari kita sambut panggilan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Nah, mari kita pujikan bersama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Kegiatan sekolah minggu kita, ada baiknya kita meminta tuntunan Tuhan agar sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk memimpin doa, Kak Wanda minta kesediaan dari Mbak Vina ya untuk memimpin kita ke dalam doa. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami percaya Tuhan menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Vina telah memimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak Kak Wanda lagi di mana? Nah, Kak Wanda sekarang lagi di Lampung. Loh, jauh sekali Kak Wanda. Iya, jarak kita memang jauh, tapi tidak menutup kemungkinan Kak Wanda tetap bisa menyapa adik-adik. Nah, adik-adik, sekolahnya pun sekarang masih tetap online ya. Nah, pasti adik-adik kangen ya, kangen kumpul sama teman-teman, kangen main bareng teman-teman, kangen belajar bareng sama teman-teman. Dalam posisi online pasti masih kurang seru ya. Tapi nggak apa-apa, adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Nah, lagu ini sebagai ucapan syukur karena Yesus masih sayang kepada kita. Oke? Nah, mari kita pujikan bersama. Yesus kekasih jiwaku,
Kak Wanda mau tanya nih, di antara adik-adik ada nggak sih yang kalau disuruh belajar sama papa sama mama masih aja rewel dan ngeyel? Ayo, pasti ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang seseorang yang walaupun dia udah pandai tapi dia tetap rajin belajar loh. Nah, siapa sih Kak Wanda? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Kak Melben untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kak Melben, ada baiknya kita memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Yesus sayang padaku, yang akan dibawakan oleh teman kita Kaisa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Gesang yang sudah membawakan pujian untuk kita semua. Nah, sekarang adik-adik sudah siap semua ya untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Melben. Nah, untuk Kak Melben kami persilahkan. Terima kasih Kak Wanda yang sudah memimpin kita dari awal sampai dengan saat ini. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kak Melben akan bercerita tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab. Pastinya adik-adik penasaran bukan? Siapa ya kira-kira yang akan diceritakan oleh Kak Melben? Apa ya kira-kira yang akan diceritakan Kak Melben? Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Karena ayatnya cukup panjang, maka adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk membacakannya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, dapat membacanya sendiri ya. Jadi Kak Melben memulai cerita ini. Ada satu orang tokoh dan sekaligus orang Farisi, namanya Bapak Nikodemus. Orang Farisi terkenal dengan orang yang taat terhadap Taurat atau firman Tuhan. Orang yang rajin berdoa, rajin berpuasa, cerdas, dan juga dia orang yang sangat terpandang adik-adik. Nah, pada cerita kali ini, Bapak Nikodemus datang malam-malam bertemu dengan Yesus. Kenapa ya? Kok Bapak Nikodemus datang malam-malam dan bertemu dengan Yesus? Kenapa ya adik-adik? Ternyata Bapak Nikodemus datang dan belajar pada Yesus. Ketika Bapak Nikodemus datang dan belajar pada Yesus, Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak dapat mengerti tanda-tanda dan juga engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah." Kok dilahirkan kembali? Kira-kira apa ya? Kan Bapak Nikodemus sudah tua, benar kan adik-adik? Kenapa Yesus bilang harus dilahirkan kembali? Apakah Bapak Nikodemus harus masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian dilahirkan kembali? Ternyata tidak adik-adik. Yang namanya dilahirkan kembali
Artinya Bapak Nikodemus dalam hal ini lambang gereja ialah baptisan. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus kepada Bapak Nikodemus, bahwa ketika kita menerima baptisan, kita telah lahir baru, kita telah dilahirkan kembali. Kita harus belajar dari awal tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah tahu kan bahwa lahir baru bukan kita masuk ke dalam rahim ibu kita, tetapi kita datang dan kita dibaptis, kemudian kita belajar ulang. Kita belajar dari awal tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu, pelajaran apa yang kita dapat belajar dari kisah ini? Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Nikodemus, harusnya kita meneladaninya. Kita harus datang kepada Tuhan. Walaupun kita juga belajar di sekolah, kita belajar di rumah, dibimbing oleh orang tua, tetapi kita datang juga dan kita belajar firman Tuhan. Supaya kita dapat mengerti firman Tuhan dan terutama kita melakukan firman Tuhan itu. Jadi adik-adik, ini yang harus kita pelajari dan harus kita lakukan dengan apa yang sudah diteladankan oleh Nikodemus. Walaupun dia pintar, walaupun dia itu taat, walaupun dia itu rajin berdoa, tetapi dia datang kepada Yesus dan dia belajar pada Yesus. Dan kita pun harusnya demikian. Oke, itu cerita yang dapat kakak sampaikan. Nah, kakak ada tugas nih. Kira-kira tugas apa ya? Untuk adik-adik kelas kecil dapat menolong Nikodemus bertemu dengan Yesus. Tugas ini dapat adik-adik lihat dan diunduh melalui link yang akan dikirim di grup WA Info GKI Tegalrejo. Untuk adik-adik yang kelas besar, tadi kakak sudah jelaskan tentang arti lahir baru. Nah, tugas adik-adik adalah menjelaskan kembali apa yang sudah kakak jelaskan tentang lahir baru. Dan tugasnya dikumpulkan kepada Bu Andi, dikirim melalui WA. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita dan Kak Melben akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami dapat belajar kebenaran firman-Mu melalui tokoh Nikodemus yang datang kepada Yesus dan belajar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami pelajari saat ini menjadi pedoman di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesailah sekolah minggu sampai di sini. Bye bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.